Hai, sepanjang minggu ini akan ada tamu spesial yang jarang sekali mau muncul sendiri ketika diajak talk show atau podcast. Tapi untuk Sophie Nafi Talks, dia mau. Ladies and gentlemen, please welcome Kakak Slang. Hai, ketemu lagi bersama saya Sophie Nafita di Sophie Nafi Talks, You Are Loved. Hari ini saya bertemu dengan seorang, nggak percaya sih bisa ketemu dengan beliau ini karena he's a rock star. But you know what, with rock stars you become friends dengan istrinya aja. Karena dari situ kita bisa, boleh nggak ya aku wawancara suamimu. Jadi kalau bukan karena Tasya istrinya, kayaknya saya nggak nyampe ke sini. Ahadi Wira Satriaji. Bikin research ya kayaknya. Harus nama lengkap ya? Iya, boleh. Nama lengkap. Oke. Vokalis Slang. Nah, selamat datang di Bali. Terima kasih. Lagu-lagunya padahal banyak yang Bali. Banyak yang Bali. Iya kan ya? Betul banget. Kopi Slang Memory. Banyak. Di tepi campuhan, ujuk-ujuk lah. Bali bagus. Itu karena apa ya? Ini langsung lagi nanya ke lagu, nggak apa-apa ya? Karena sering ke Bali. Ada kecintaan khusus untuk Bali nggak? Yang kayak kan orang-orang pada ingin pindah, ingin apa gitu. Iya. Gua tuh dulu lagi zaman bikin lagu tentang Bali tuh dalam setahun bisa 45 kali gitu. Dan sekali datang tuh pasti panjang gitu durasinya. Just cuma buat Bikin lagu? Oh ya? Tapi sampai saat ini belum berdomisili di Bali ya? Jadi memang Bali khusus didatangi untuk bikin lagu dan dicintai? So far iya. So far gitu ya? Oke, tapi sebenarnya sih ada rencana. Sepertinya jiwa kekepoan mak-mak saya sepertinya mencium bau-bau itu. Kakak yang bukan penyanyi, ngapain aja kalau kakak yang nggak nyanyi? Aku montir misalnya, senang mobil, ngotak. Gue orang rumahan, orang di rumah, demen di rumah, berdiam di. Gue orangnya pendiam sebetulnya. Jadi kalau lo lihat gue di atas panggung itu adalah gue yang berbeda gitu, gue yang performers. Tapi kalau di rumah gue lebih banyak diam karena gue pengen melakukan sesuatu yang kalau sudah bukan di atas panggung, gue melakukan sesuatu yang harus beda gitu. Itu dari dulu itu? Dari dulu sih, gitu. Apa sih istilahnya gue yang di atas panggung sama Iya, two different personalities lah, gitu ya. Iya. Ya, jadi bapak sih susah kalau di rumah. Bapak tuh ngapain aja kalau boleh tahu? Standby di udah bukan udah bukan orang yang aktif di luar enggak gitu. Standby di rumah. Jadi anak-anak gue banyak yang bisa bertanya sama gue gitu karena gue selalu ada. Iya. Ayah hadir berarti. Iya, alhamdulillah sih. Pengennya seperti itu. Lo bapak yang galak? Enggak. Enggak yang wah. Ya pokoknya kalau di dalam keluarga ada good cup sama bad cup, biasanya gue good cup. Jadi bad cup ya. Dia yang ngomel-ngomel, lo yang oke. Kenapa tadi mama kenapa gitu ya? Iya. Oke. Dari anak-anakmu yang mana menurutmu yang paling mirip dirimu? Karena tadi habis ngobrol sama Tasya, istrinya, yang ada anak satu yang sekolah musik katanya ke Australia. Iya. Itu paling mirip nggak kira-kira apa? Gua. Iya, kelakuan, kesenangan. Ada anak yang perempuan justru yang mirip gue. Pendiam. Dia kalau mau tidur gambar dulu, terus gampang tertekan. Ada yang cewek. Lu suka gambar dan gampang tertekan berarti? Maksudnya, overthinker gitu ya seorang kakak? Iya, takut error, kayak gitu. Takut salah. Jadi kalau mau manggung tuh justru 5 minutes before on stage itu yang dari dulu, dari zaman remaja mulai naik panggung sampai hari ini itu yang masih terus terjadi. Sampai hari ini? Kemarin malam kan habis manggung. Semalam juga masih? Gitu, masih. Bo, lo ngerti kan kalau slang manggung itu yang bawa bendera lo, pemuja-pemuja kalian itu banyak sekali dan masih bisa
Stres tuh. masih bisa, masih terus, masih sering terjadi. Jadi gue takutnya beda gitu dari yang gue harapkan gitu. Padahal sih sebenarnya kalau lo mau gila sih lo lepas aja, kalau usah nyanyi bisa. Iya, lu gini aja mainnya sepanjang show kan orang juga akan nyanyi ya. Harus 100% selalu, padahal nggak bisa gitu juga. Tapi selalu terjadi, ya udah lah. Menurut lo perfeksionis gak? Nah, gue nggak tahu kalau lo tanya gue profesionalis atau enggak. Tapi katanya sih, kata orang-orang itu ciri-cirinya. Tapi gue pikir nggak segitu juga sih. Maksudnya itu sebetulnya buat gue apa namanya? Itu kayaknya muncul dari alam bawah sadar gue juga sih. Maksudnya gue selalu takutan, takut nggak, takut ada yang error, takut nggak keluar suara, atau takut salah ngomong kayak gitu. Berarti lu lebih nyaman nyanyi daripada ngomong ya? Kalau nyanyi kan kemungkinan error Iya, kecil. lebih enak nyanyi. Kalau ngomong kayak sekarang nih kayaknya. Kalau ngomong tuh bisa semalam udah gue pikirin gue besok ngomong apa, karena gue. Makasih Kamil udah mau untuk diwawancarain, karena kan aku merhatiin tuh beberapa wawancara gimana beberapa teman-teman podcaster yang lain, dan rata-rata tuh sama Bim Bim gitu ya. Memang Bim Bim does most of the talking kayaknya ya dibandingin kakak gitu. Jadi dari situ aku bilang sama Pongki gini, dia pendiam loh kayaknya, dia nggak akan, I really need to know how to talk to him gitu. Nggak, nih kayak gini nih nggak nyaman ya berarti ya buat seorang kakak. Rockstar loh ini. Gue sih yang dulu tuh gue kalau dia ajakin podcast selalu gue tolak, gue tolak. Tapi ternyata masih kamu, dia mau dipaksa mungkin ya, makasih ya. Tapi ya apa namanya, ya kayak mau manggung bawa misi. Misalnya kali ini manggung karena 25 tahun album 7. Itu gue mikirin nanti omongnya seperti apa, walaupun udah ada konsep omongan ya. Waktu latihan udah dibuat gitu, tapi gue selalu berpikir nanti gue di sela-sela kayak gitu. Ntar ada yang salah nih gue ngomongnya gitu ya. Nggak boleh. Gue penasaran deh, lo anak keberapa ya, dari berapa? Oh, anak keempat dari 4. Oh, bontot ya. Oke. Kakak-kakak cowok cewek? Ada cowok 2, cewek 1. Oke. Siapa yang paling deket? Ada nggak yang paling deket kakak lo? Yang mungkin kayak selalu ngomong waktu kecil, pelindung lo, does the talking for you? Nah, kayaknya itu yang ada berpengaruh ke diri gue. Jadi dulu tuh 4 bersaudara itu begitu ibu gue meninggal, dia kepecah tuh. Yang satu di Surabaya, yang 2 di Surabaya, yang 2 di Jakarta, tuh pisah lagi. Jadi as a brothers and sisters tuh kita nggak bisa count each other gitu. Ketemu kalau ada kumpul keluarga Lebaran. Oke. Kita ketemu tuh sama kakak adik gitu. Sibling. Jadi ya kalau lu tanya gimana, ada yang gue pegang, nggak ada yang gue pegang pada saat itu. Jadi gue berpegang pada apa aja yang gue bisa pegang pada saat kecil. Jarak umur jauh ya? Kayaknya 4 tahun atau 3 tahun. Nggak jauh-jauh amat juga ya. Tapi memang bukan siblings yang apa ya, kalau bahasa Sunda tuh apek gitu ya. Sampai hari ini berarti? Sampai hari ini akhirnya kalau aku rasa sih memang nggak terlalu deket, tapi nggak terlalu, kalau lu bilang wow ini banget, nggak juga. Makanya dia sudah gitu. Ada chat grup keluarga nggak? Kalau rocker tuh masuk chat grup keluarga. Aku mah ada, cuman aku jarang baca gue. Ya ini ya maksudnya, karena grupnya banyak. Di grup nyanyi ada, di grup jarang baca ya. Red, lu tipe temen yang red doang terus nggak balas ini kakak. Oke. Gue nggak betah temenan sama orang yang red doang. Kan dibalas.
Gue nyimak, jadi kalau ngobrol gue ngerti, gue nggak tertarik tuh jam in ya. Kita ngobrol dikit tentang ini yuk. Tadi kan lo bilang udah ada konsep omongannya buat yang tour yang album 7 yang diturin ini ya? Ya, right. Kenapa sih harus album 7 yang diturin? Apakah apakah ingin mengkonfirm bahwa this is the konfigurasi slang yang kalian sudah tetapkan? Ini tuh merayakan 25 tahun album 7, which is kita rilis kita kerja di tahun 97, rilis di 98. Ini merayakan 25 tahun album 7 itu sendiri. Dan kita juga di album 7 ini formasi yang ada Rido, ada Abi, jadi satu band gitu. Dulu tuh sebelum album 7, Slang tuh cuman aku berdua with additional player. Waktu itu ada Ivan, ada Reynold. Reynold gitar ya waktu itu ya. Nah di album 7 itu kita mengumumkan bahwa kita as a band lagi nih, dengan ada Ivan di bass, gitar Rido sama Abdi. Member bukan additional gitu ya. Kalau Reynold itu bukan member ya dulu ya, additional atau apa statusnya? Additional. Oh additional. Oke. Kalau sekarang ini semua berarti member. Member diumumin di album 7 waktu rilis album 7 di gue ingat di Hard Rock Cafe. Yeah. Kita satu band lagi nih. Dengan konsep baru gitar 2 Iya. Oke. Jadi inilah yang dirayakan. Jadi itu yang kita rayain formasi yang 26 tahun kita karya sama Rido sama Abdi. Dan album 7 udah 25 tahun kayak gitu. Apa yang terjadi di era lagu sedih? Gue bawa tuh kasetnya, ada. Lagi sedih? Lagi sedih. Iya, lagi sedih. Sesuai judulnya lagi sedih karena sedihnya tuh karena apa waktu itu? Karena di saat itu bener-bener bandnya lagi kemana-mana kan. Kita kapal utamanya memanggil ABK nggak ada yang balik gitu loh. Tapi ini kapal harus berangkat. Kapal harus jalan. Iya gitu. Jadi keadaannya memang lagi, ya faktornya banyak. Maksudnya di tahun itu lagi drugsnya lagi kencang, terus egonya lagi tingginya. Oh itu lagi parah-parahnya. Tapi di satu sisi egonya lagi gila-gilaan, eats kepala gitu. Jadi semua jadi frontman gitu maksudnya. Jadi semuanya diajak melebur nggak ada yang mau gitu lah. Maksudnya iya. Ntar dulu dong, gue lagi ya gitu ya. Ini benar nggak rumornya bahwa harusnya album waktu itu di album Lagi Sedih itu harusnya menjadi album solonya Kakak, tapi akhirnya yaudah deh nggak apa-apa dijadiin albumnya Slang. Bener nggak tuh? Apa itu hanya hisapan jempol? Enggak sih sebetulnya, nggak tahu ya dulu tuh ya gimana caranya supaya ada income masuk untuk doing drugs kan gitu kan. Jadi dicari gimana ya kan kita posisi kita nggak bisa kerja nih kalau berdua. Mungkin nggak kita bikin album berdua doang gitu. Ya terus muter-muter konsep gimana ya gitu. Udah jalan aja deh. Tadinya sempat mau bikin, ya tadi gue pikir gue harus kerja nih, kalau nggak gimana diputuskan gitu kan. Iya. Berpendapatan. Akhirnya aku sama Bim menyemangati diri sendiri untuk ya udah jalan aja lah berdua lah, bisa kali ya, ntar lu pegang bass, ntar kita overdub, kayak gitu-gitu. Iya. Ya udah jalan. Duo. Sempet jalan begitu aku sama Bim, sempet bikin, jadi Bim di drum, aku guide gitar, ntar aku isi bass, ntar Bim isi keyboard, sempet begitu. Di album 7 pun udah ada 2 lagu yang sisa kerja berdua. Kayak gitu. Tapi nyawanya ternyata band. Iya kan? Nggak duo gitu ya? Iya, ternyata kita sendiri pun begitu ngerasain kayak ada yang ya kayak
puzzle tuh ada kelihatan gambar, ada gambar Bolong. gunung tapi ada yang bolong. Gue tertarik nih tadi kalimat lo bilang bahwa nih kita kan harus nyari duit, gimana lagi. Dari sini sebenarnya timbul 2 pertanyaan dalam kepala gue bagi ya, A dan B ya. Nggak susah kok. A, pernah kepikiran pekerjaan lain nggak selain jadi penyanyi seumur hidup lo? Aku apa kek? kalau di luar art enggak. Di luar art enggak suit gitu sama pekerjaan yang konvensional gitu. Ya. Karena nggak tahu deh, mungkin gue dari kecil udah terbentuk sebagai apa ya, hidup dikelilingi otak gue dipengaruhi sama art gitu kali ya. Kalaupun mengerjakan di luar musik, mungkin gue ngelukis. Kalau ngomong lukis berarti painting. Sketching. Oh, sketching. Oke. Karya-karya lo bisa dilihat di mana ya? Enggak dipamerin. Itu lagi. Dan again, kalau udah kalau gue sempet ditawarin, cuman kalau udah mulai dikejar-kejar gue malas gue. Kayak, yuk pameran yuk. Tapi ya, enggak deh. Lo malas apanya? Malas mengkompilasinya, malas urusan sama orang, sama malas ngerjainnya. Iya kan, maksudnya kalau ya akhirnya teman-teman yang sempet ngajak, aku bilang aku enggak dulu deh. Kalau diajak pameran yang dari bulan ini bentrok juga sih. Karena kalau udah sketching gitu atau ngegambar gitu kayaknya takes banyak time untuk nggak ngapa-ngapain gitu dan ngumpet gitu kan. Kalau ngumpet pasti udah ditanyain latihan bisa juga keganggu lagi ya. Iya. Berarti you don't really like pressure ya? Enggak, di pressure orang tuh kayak iya nggak kayak jadi apa namanya ya, gue akhirnya defense mechanism gue membuat gue ngumpet gitu ke dalam malah. Iya. Wow, interesting. Lo pemarah nggak? Sebenarnya ada sifat. Oke, gini. Bila sesuatu terjadi dalam hidupmu, your first go to emotion adalah sedih dulu atau marah dulu? Gue sebetulnya orangnya gampang sedih, cuman karena gue kecil sendirian, jadi gue nggak tahu ya, gue banyak main, jadi masalahnya. Tapi begitu dapat, kalau nginget sesuatu yang apa ya, yang nggak enak tuh biasanya gue sedih gitu. Tapi habis itu langsung gue tutup lagi gitu. Nggak selesai sih, cuman gue tutup aja. Akhirnya ada penumpukan. Nah itu aja biasanya penumpukan itu ujungnya biasanya ada marah, ada frustrasi marah. Karena kan katanya sebenarnya marah itu sebenarnya, dan ini karena gue pernah ngalamin sih, marah itu sebenarnya adalah memang penumpukan dari kesedihan yang akhirnya menjadi duka yang sulit untuk kita ekspres. Right. Entah karena kita merasa orang nggak denger kita, atau orang dari dulu nggak pernah ngertiin kita, atau orang itu kenapa sih lu kayaknya cuma mau pressure hidup gue doang gitu, gue nggak dikasih. Nggak tahu ya, in some sense I can relate sih. Lo boleh tanya laki gue lah, butuh 20 tahun pernikahan untuk dia akhirnya ngerti kalau gue, kamu tuh ternyata penyedih bukan marah gitu. Kalau di gue sih sampai akhirnya gue harus nulis buku dulu ya, baru gue bisa merunutkan my sadness ya. Kalau di lo apa tuh kira-kira pelepasan ekspresi? Lu ngelukis itu? Kadang-kadang sketching, kadang-kadang main, kadang-kadang banyak sih. Kalau aku sendiri bersyukur slang ini bisa jadi tempat gua release my emotions. Iya. Jadi
jeleknya kalau gue sih belum pernah meledak di rumah, cuman gue takut banget kalau meledak. Jadi gue kadang-kadang kalau udah numpuk itu, gue sering pergi sendirian deh. Oh iya. Nyetir. Entah itu apa ya, itu trip diving gitu. Gue sendiri tuh. Oh. Dia juga, istri gue suka nanya, lu pergi sama siapa diving? Enggak, aku pergi sendiri. Udah beli tiket? Belum. Gue tuh sering tuh berberes alat, terus pergi aja, pamit, pergi ke airport, cari schedule daerah yang jamnya paling dekat gue pergi, terus gue pergi gitu. Go show. Terus, dan udah dimengerti istri ya ini ya berarti. Ya udah dia sih. Bro, diterima. ya aku nggak pernah ngomong secara langsung bahwa gue harus release my emotion, tapi mungkin dia ngerti ya so far sih dia selalu kasih izin aja, karena mungkin dia ngeliat abis itu gue pulang biasanya rilis. Iya, mungkin beda kali gitu ya kan gitu. Gue orangnya visual banget kan. Kelihatan ya? Hah? Kelihatan ya? Kalau bete kelihatan. Kalau bete kelihatan, kalau happy kelihatan. Dan orang yang paling gampang baca gue tuh ya istri gue, karena mungkin tiap hari ngeliat kali ya. Bim juga hafal. Ya iyalah ya, Bim kayaknya nggak kurang hafal gimana kalau Bim tapi yang lebih ekstrovertnya ya berarti di antara kalian berdua ya, lebih yang wow. Iya. Lebih PR. Iya, betul. Iya kan? Iya. Tapi enaknya nge-grup gue sama Bim itu bisa begitu gitu loh. Interchangeable maksudnya. Iya. Jadi tapi dia nongol sendiri bisa, kalau gue jarang bisa gitu. Tapi kalau udah berdua enaknya sama dia bisa tutup menutup gitu. Kalian saudaraan kan ya, sepupuan kan? Berarti apanya Bim adalah tante apa om? Ibunya Bim kakaknya ibuku persis. Bude. Iya. Dari kecil main berarti? Enggak juga, bedaku 8 tahun sama dia. Enggak main? Enggak, gue main sama adenya justru. Tapi awalnya dia percaya untuk udah deh lu gantiin deh, gue nggak ada vokalis, udah ganti berapa kali. Awalnya kan Willy itu kan yang pertama. Terakhir Willy nggak tahu dia. Mungkin dia punya visi. Punya visi, punya firasat loh, harus lo atau lo yang bisa jaga rahasia dia dari kecil mungkin. Jadi lo yang diajak. Enggak, dulu nggak tahu deh bener apa. Dulu sempet nanya orang orang jalan dulu percaya sama orang pinter, orang yang sekolah kali. Katanya lo kalau mau sukses slang itu ambil penyanyi yang ada huruf K-nya. Ya, gitu. Kak Pongki belum lahir sih, Kak Pongki kali waktu itu. Jadi dia bela-belain siapa ya gitu kan. Terus gue lagi nyanyi di satu acara, dia nonton. Wah, ternyata si kakak asik juga suaranya gitu. Oh, dia nggak pernah tahu selama ini berarti? Enggak, karena emang nggak main kan. Nah, ini lucu nih. Karena emang nggak main. Iya, asik juga. Terus dia kepikiran yang orang pinter itu bilang, wah jangan-jangan dia nih gitu loh. Ya terus waktu pada saat itu dipinjem gue tuh sama karena bandnya adiknya kan, bandnya Masto. Jadi dia making kontrak gitu sama Masto. Gue pinjem 2 tahun penyanyi lo. Kalau nanti 2 tahun gue balikin kalau karena dia dapat slang tuh dapat kontrak tahun itu nggak ada penyanyi. Jadi gue di rumah lo ya, gue pinjem nih 2 tahun. Kalau dia nggak yakin juga, ya paling nggak sukses kali ya. Kalau gagal gue balikin. Ternyata sampai hari ini nggak berhenti. Helm kali. Kakak Ade mau pinjemnya helm, kaos kaki, kaos pinjemnya vokalis. Dan memang hari aneh. Ini belum berhenti juga. Oke. Bisa dibilang lo sama Bim itu sebenarnya walaupun saudara ya, soulmate nggak sih? Kayak gini. Yo. Baru ngelirik udah ngerti nih maksudnya apa. Udah kebaca. Udah begitu. Udah sampai tahap seperti itu gue. Tapi itu kan kita latih memang. Kita lakukan itu berkali-kali, bertahun-tahun. Akhirnya nggak ngomong apapun kita udah
tahu lu yang maju duluan atau gue yang ngomong duluan atau dia yang ngomong kayak gitu. Tapi karena dia lebih tua, dia punya sifat lebih ngomelin sepupu kecilnya ini nggak? Iya. Iya. Jangan gini gitu, jangan gitu. Iya. Ada gitunya. Mungkin dia juga ngerti juga gue nggak ada dari kecil sendirian kan. Walaupun aku ada di keluarga itu, cuman kan dia mungkin ngebaca gue sebagai anak yang sempet lost gitu kan. Jadi dia selalu kalau gue mencong selalu dia sih yang nyabut gitu. Which brings me to my next question. Tadi A, B. Kan gue nanya, lu bilang kan bingung nih kalau nggak bikin album kita mau kerja apa gitu kan. Satu, bisa nggak punya pekerjaan lain selain penyanyi? Lu bilang enggak, kalau nggak di art kayaknya nggak mungkin. Pertanyaan kedua, gimana nih mau kerja nggak ada duit buat beli narkoba pada saat itu? Sorry banget ya, tapi pertanyaan gue akhirnya balik lagi ke si narkoba ini, dimana itu menjadi satu masa kelam di dalam band kalian dulu. Yang mungkin paling menonjol kita tahu Bim Bim Kakak gitu ya, karena kita udah ngobrolin masalah persepupuan ini. Terus lo tadi bilang dia yang selalu narik gue, dia yang selalu tahu harus apa. Tapi berarti ada masa dimana mencong bareng juga kan berarti ya? Iya. Nah, betul. Lo inget gak sih hari pertama kalian berdua nih si sepupuan ini, coba yuk ini. Gue ingat, dan itu back to di sini di Bali. Kalau nggak salah ya. Dulu nongkrongnya. Jadi kalau gitu biasanya nginep di Sea View, Putu Sea View itu ada hotel. Selalu stay di situ karena terus ngambil kamar yang benar-benar ngadep laut. Jadi kalau bangun, langsung laut gitu. Nginep di situ, terus masuk gang tuh ada tembus tuh. Kayak gitu-gitulah. Ini pertama kali kenal heavy drugs ya di situ, dan berdua. Itu lagi apa yang terjadi dalam masa hidup kalian? Kok bisa pas ada yang nawarin, ada marketing langsung pas ada marketing nawarin terus lo berdua langsung iya coba gitu. Iya. Lagi bergelimang harta justru. Uang kan. Terus nggak tahu mau ngapain kan, terus ada setan lewat nawarin katanya kebahagiaan nih gitu, terus coba dong gitu. Tapi kita nggak tahu ternyata segitu cepatnya. Mengikat. Jadi gue kalau selalu ngibaratin drugs itu kayak mata kail pancing gitu. Gampang banget kan nyangkutnya, tapi nyopotnya kan susah banget kan. Kayak gitu. Lu yang gue perhatiin sama Bim Bim selalu bilang kalau waktu mau nyopotinnya itu susahnya setengah mati, apalagi untuk satu substance yang huruf depannya P itu yang paling susah menurut kalian gitu. Oke, mungkin zaman sekarang informasi ada di mana-mana lah ya. Ketika kita baca kenapa susah, ada orang yang mengalami entah muntah-muntah lah, badan panas dingin dan yang lain-lain. Lu bisa memverifikasi bahwa itu benar adanya. Badan lo se-crappy itu rasanya. Bener. Ya, gue sih kalau jadi ibaratnya kalau saking gak enaknya masa withdrawal itu, gue suruh mau nggak dibayar miliar untuk enak, untuk balik lagi ke badan yang belum kenal. Iya, nggak mau gue. Nggak apa-apa deh gue miskin dan tapi sehat nih, daripada gue harus dibayar mahal terus ngerasain nyobain lagi barang itu, terus akhirnya gue harus nyangkut lagi dan nggak mau gue. Segitu jadi nggak maunya gue. Jadi mendingan penniless, moneyless tapi lo sehat. Tapi nggak ngelewatin itu lagi. Masa itu lagi. Gitu nggak enak ya memang. Katanya dulu sampai nggak berani show ke luar negeri karena takut nggak bisa bawa barang. Nggak bisa bawa barang. Terus ya ketakutan sendiri kan, ntar kalau putus gimana gitu manggungnya. Kita tuh pernah manggung, mungkin udah pernah ngomong ya, manggung yang kita stop di tengah-tengah karena nggak kuat gitu loh. Harusnya 2 jam 15 lagu, di lagu ke-8 gitu udah turun. Penontonnya nimpuk ngelemparin bareng. Gitu karena putus, kondisi pada saat itu lagi putus,
lagi nggak enak badan harus manggung. Putus bareng maksudnya. Harus manggung. Ya udah dipaksain nih, nggak kuat, harusnya 15-20 lagu, 8 lagu, nggak deh, turun. Semengganggu itu. Iya, semengganggu itu dan secuek itu kita sampai sama tanggung jawab kan. Gue kalau ngeliat itu sedih juga ya gue. Maksudnya penonton gue tinggal aja gitu, gila ya maksudnya. Careless itu gue, secuek itu meninggalkan tanggung jawab gue sebagai performers yang udah ditungguin orang berjam-jam, orang udah ngeluarin duit, effort pergi dari daerah kayak ini ke If you could rewind, gua hari itu, iya. Kalau lu bisa ulangi hari itu, apa yang akan lu lakukan berbeda? Ya gue pasti di hari itu gue akan buat pengumuman bahwa ya ada pengumuman minta maaf lah. Kalau waktu itu kita cabut aja gitu tuh sudah. Nggak ngomong tuh. Manajemen kalian gimana? Oh dia yang pontang-panting ya? Mungkin sama itu. Lu nggak tahu juga berarti. Gue nggak nyimak, gila itu sih. Ya. Ini gue mau balik lagi ke masalah yang tadi lo bilang lo ingin semoga lo udah jadi ayah yang hadir ya, bapak yang hadir. Amin. Nah ini anak-anak tahu dong masa lalu ini. Ya nggak mungkin nggak tahu kan, gampang sekali dibaca ada di mana-mana. Dan gue selalu ngomong tentang itu dia my past gitu sama orang-orang. Dan iya, anak-anak gue tuh tahu kok bapaknya dulu begini, sekarang begini, dan dia tahu bapaknya hijrah kayak gitu ya. Jadi nggak tahu dia dalam hatinya, mana gue bisa tahu juga hatinya dia. Tapi so far sih gue ngerasanya anak-anakku tuh apa ya, kadang-kadang suka kelihatan bahwa dia seneng gitu ngeliat bapaknya yang sekarang gitu. Mungkin dia nggak ngeliat langsung, tapi dia dengar cerita, dia dengar omongan dari orang, bapaknya kayak gini, sekarang seperti ini. Jadi gue ya biarlah, maksudnya biar dia ngelihat yang perubahan bapaknya senatural mungkin, kayak gitu kan. Dan dia rasain sendiri bahwa there's a second chance gitu. Maksudnya biar dia ngelihat bahwa kalau kita orang manusia mau berubah bisa gitu loh. Gitu. Dan orang sekeliling kita berpengaruh terhadap sebuah perubahan, sekecil apapun perubahan itu. Maksudnya ini pelajaran hidup buat mereka sih. Dan gue orangnya kan nggak ngomong, jadi aku ngasih pembelajaran ke anak-anakku tuh lewat kelakuan, lewat tindak tanduk, lewat sikap gitu. Kayak misalnya anak cowok gitu kan. Gue tuh nggak pernah ngomong, dia jangan ini ya, jangan ngerokok, jangan. Ini gue bakarin rokok, kalau mau ngerokok, tapi bareng kayak gitu-gitu. Di depan dia, yuk kalau mau nyoba bareng gitu. Iya, maksudnya nggak ada omongan larangan. Aku bukan orang yang tepat untuk larang ini, larang itu gitu kan. Tapi kalau mau bertanya apapun, insya Allah gue bisa kasih jawaban gitu. So you do believe in second chances? Iyalah, ini lo bukti nyata hidupnya ya. Gue hari ini bisa ngobrol hari ini, bisa masih tour hari ini mungkin karena Tuhan kasih second chance. Ini gue rasa juga terakhir juga sih, maksudnya nggak ada third chance, fourth chance. Second chance ini yang aku lagi jalanin hari ini, karena waktu habis berhenti drugs itu aku start from scratch lagi, benar-benar dari nol lagi. Scratch-nya itu apa? Secara fisik atau memperoleh kepercayaan orang? Memperoleh kepercayaan orang. Dari ekonomi juga
from scratch dari semuanya lah, karena waktu berhenti drugs itu berhenti semua kan. Bunda pada saat itu memberhentikan semua kegiatan, semua aktivitas. Cuman yang dilakukan adalah aktivitas olahraga aja. Yang lainnya perekonomian berhenti total. Semua deh udah kayak komputer di reboot gitu kan. Jadi yang gue berarti bilang, duit nggak dapet. HP boleh pegang waktu itu? HP nggak pegang, dompet diambil, perhiasan, semualah. I was like, TV di rumah di kerangkeng nggak? Kita jadi ditempatin dalam satu area. Jadi kayak potlet itu dijadiin disterilin dong dari orang-orang yang datang. Steril, polisi setiap malam patroli, yang nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Jadi tuh potlet sama Bunda dibikin fortress gitu beberapa bulan. Iya. Wow, Bunda tuh hebat banget loh. Ini satu-satunya band rock yang saya tahu, mungkin pengetahuan saya juga kurang ya. Yang saya tahu, walaupun rocker, tapi kalau kerja bawa ibunya. Bunda ikut kan zaman dulu. Gue inget tuh, pernah waktu itu tour yang dimana waktu itu Pongki masih di Jikustik ya. Pembukanya mereka. Kamu band lagunya slow menye gitu, terus habis itu ngebuka mereka gimana tuh rasanya? Mbak Pi, loh kenapa jadi wawancara ini? Kamu bandnya lagunya nangis terus juga membuka untuk slang, bendera slanker tuh di mana-mana. Bukan katanya, gue juga sempet sih waktu itu ketika masih aktif banget nge-MC itu, ketika ada slang itu tuh udah apa ya, jarak dari bibir panggung tuh gue udah hati-hati banget karena gue takut dilemparin. Cuma pernah juga menyaksikan Bunda sendiri turun dan nyuruh slanker-slanker jangan ngelempar, jangan damai lah, intinya damai. Nurut. Kok bisa ya nurut ya? Orang Indonesia mungkin tipikalnya gitu kali ya, sama orang tua tuh salim. Iya kan. Dulu tuh ada satu panggung di Jawa Timur kalau penonton ya itu nggak ada jarak, penonton tuh sampai yang duduk di pinggir panggung dicubit-cubitin. Bunda, turun dicubit. Cubitin. Bukan, ya nggak tahu deh ya. Kayaknya kalau hari ini lu tanya Bunda tuh gimana? Bunda tuh udah kayak the six slang ya. Dia yang mempererat dan lem. Iya. Bunda lemnya. Iya. Dan Bunda tuh turun ke manajemen justru karena gua sama Bim nakal doing drugs itu. Iya. Jadi dia belaga masuk ke manajemen. Di sini manajemen gue yang pegang dah. Sebetulnya buat dia bisa kontrol anak-anaknya. Sampai akhirnya. Tapi dia turun karena memang melihat itu atau dari kalian ada permintaan crying for help? Enggak, awalnya kita nggak ngaku. Tolong dong gitu. Oh, nggak ngaku. Nggak ngaku. Terus ya sekarang baru realize kok dia ternyata udah tahu lama gitu kan. Udah tahu lama kita ngedrugs gitu kan. Terus ya setelah udah sembuh juga baru nyadar ternyata nyokap tuh turun ke manajemen karena mau ngontrol drugs kita. Awalnya nggak langsung mau berhentiin, tuh bertahun-tahun dia berusaha gimana caranya masuknya lah mana kan gitu loh. Sampai akhirnya tahun 99 dia akhirnya tahun 2000 masuk tahun 2000 akhirnya dia gini caranya. Tutup. Bentengin. Iya udah. Tapi pernah mengalami ancaman-ancaman nggak sih saat itu? Kan pasti bede-bede, marketing bede kan nggak ada yang seneng lah kalau kalian. Gini. Pasien ngambil gitu ya, ngambil, terus tiba-tiba nggak ngambil lagi. Kalau di orang biasa mungkin nothing. Tapi kalian itu bisa membrand ambassador dari sesuatu gitu loh, dan akhirnya kalian menjadi brand ambassador untuk no more drugs. Jadi di era itu semua orang doing drugs man. Jadi begitu kita berhenti pun orang tuh udah lagi era-eranya anak-anak muda yang kayaknya hampir semua mobil yang lagi berhenti di jalanan tuh kalau intip pasti lagi pakai. Jadi udah segitu parahnya gitu. Jadi waktu lagi kita linting ada pastilah ya. Pasti. Dan waktu itu penangkapan juga nggak kayak sekarang ya. Enggak. Terus
nggak tahu juga deh, ini juga kalau gue bilang sih tangan Tuhan. Di saat gue make yang sekarang apa namanya sabu itu, gue pakai sabu sama Bim tuh pada masa itu belum ada ininya kan, belum ada undang-undangnya. Yeah. Gue tuh sering naruh sabu ya, bukan yang putau ya. Sabu tuh gue sering gue taruh di kantong. Itu paket-paketnya kecil-kecil lewat X-ray lewat karena dia nggak kebaca apaan itu kan. Jadi antar kota bawa kalau yang sabu ya, tapi kalau yang putau berarti lu packing sama aluminium foil ikut semuanya? Ikut. Itu Bong nggak ditanyain di X-ray? Waktu itu lu kalau pernah ke Bandung itu bong kaca tuh dijual di lapak-lapak. Iya. Ada mau menjadikannya mudah dong ya buat orang. Makanya, nah yang gue balik lagi bilang kenapa tangan Tuhan yang narik kita tuh di saat itu udah mulai mau dibuat undang-undang, kita udah cabut dari situ. Udah right time at the right place at the right time. Iyalah. Ya benar tangan Tuhan. Iyalah, gila itu kalau nggak sih habis. Entah itu mati atau ketangkap, itu antara dua itu aja sih. Tangkap udah pasti ya. Bunda juga selalu bilang, ini lo kalau nggak keluar saat ini juga, lo pilihan lo antara mati atau ketangkap. Waduh, jangan dua-duanya jangan gitu kan. Semabok-maboknya tuh dia ngomongin mati, takut juga ketangkap, takut juga akhirnya. Tapi habis itu begitu ini lagi drop, tetap nyari barang lagi. Biasanya itu gitu, yang susah ya gitu, untuk mengontrolnya. Karena ini balik lagi yang tadi, sakit ke badan itu emang luar biasa, nggak nyaman gitu. Makanya orang sering relapse karena dia nggak tahan ke. Tolong sabar dong, 3 hari lagi, nggak mau nahan itunya karena berat nih. Aku akuin berat. Jadi yang bisa keluar dari situ, saya sejelek apapun orang itu saya respect. Berat. Gue nanya ini dengan penuh rasa sih kakak, mungkin karena gini, gue lahir besar kan di Singapura ya. Mungkin gue belum pernah cerita ini kemana-mana, tapi gue jadi teringat itu berat untuk keluarga juga karena gue punya om, adiknya nyokap nih, dan dua-duanya itu pemakai berat. Mereka tuh mungkin baru berhenti waktu itu umur gocapan gitu ya, om gue, dan di Singapura ya, yang kalau ketangkap udah pakai acara gantung gitu. Nah, bahwasannya mereka nggak ketangkap dan yang lain-lain aja itu sebenarnya ini udah bertahun-tahun yang lalu guys gitu ya. Tapi aku tuh adalah si anak kecil. Sampai sekarang trauma itu masih gue pegang. Aku adalah si anak kecil yang setiap kali ada yang gedor di pintu, itu pasti gue yang buka. Dan itu menyakitkan karena gue lihat ibunya mereka, yaitu opung gue, teriak-teriak. Jangan, apalagi anak saya, things like that lah. Menurut lo ya, buat teman-teman yang mungkin lagi nonton, mungkin menghadapi hal yang mirip nih, dia punya saudara atau orang yang mereka kasihi dan terjerat, susah banget untuk keluar. Apa sih konsistensi sifat yang harus kita punya mendampingi orang yang lagi sakit ini, yang terjerat? Karena kan itu nggak hanya buat dia loh menyakitkan. Kalau mau dilihat dari sisi keluarganya itu sakit. Istri yang menderita atau suami-suami yang menderita pun ada melihat pasangannya. Kalau bilang open sih, maksudnya semua harusnya bisa disampaikan gitu. Si pesakitan bisa nyampein rasanya, si yang nolongin juga bisa nyampein bahwa ayo dong, gue capek ya kan, kayak gitu. Saling terbuka sih gue bilang. Karena sepahit-pahitnya keadaan ini kan untuk kebaikannya untuk sama-sama kan, bukan lu aja. Karena begitu lu baik, orang di sekitar lu akan ikut ke bawah baik. Yang tadinya tegang tiap kali ada. Iya tegang, ada yang ngetok pintu, ada yang telepon, tegang loh. Kalau lu mau berubah nih, itu rumah kita jadi lebih 10 kali lebih damai dari sekarang. Kayak gitu kan. Jadi dampak satu keterbukaan, kalau kupikir sangat kunci juga untuk kasus ini. Waktu kita akhirnya nyokap bantuin berhenti tuh,
memang udah ada titik kita ngomong, Mbak, kayaknya kita mesti dibantu deh, Bun. Nah. Oh udah nih, udah siap nih. Iya siap gitu. Harus ngomong. Nah itu maksudnya udah sampai di titik itu. Omku juga sampai di titik itu akhirnya setelah bolak-balik Changi Prison pada saat itu gitu ya. Cuma ada nih beberapa orang yang gue kenal gitu yang deket juga yang istrinya udah nggak kuat ya, udah ibaratnya kalau bisa tap out deh karena si suami udah mengeluarkan kata-kata seperti gak akan ada yang bisa bikin gue berhenti termasuk lo sekalipun atau anak kita. Nah itu kan membuat gitu loh. Itu kan sebetulnya nggak jujur dia sebetulnya sama diri sendiri kan. Itu kan kata-kata penuh emosi yang ada sesuatu yang dia tutupin dia itu kan. Makanya gue bilang harusnya keterbukaan yang terjadi di sebuah kasus ini gitu loh. Kalau gue sih amat sangat apal deh kalau masih begitu, which is dia masih punya tabungan somewhere out there, iya kan? Iya masih sih. Bisa ngomong gitu. Coba kalau udah boncos, yang ditembak-tembak udah nggak ada duitnya. Atau bapak lo udah nggak belain lagi, nggak nebus lo. Nggak akan ngomong kayak gitu. So it takes the whole family ya. Balik ke musik. Karena gue juga emosional kalau ngomongin soal ini. Album Gadis Seksi. Nah, itu waktu itu lagunya kayaknya rata-rata nadanya tinggi-tinggi semua. Right. Masih mudaan dong waktu itu ya. Muda gue itu like 17. Right? Itu masih dibawain nggak sekarang atau udah diturunin nadanya kalau pas live? Masih dibawain tapi masih bisa. Ada nyampe. Beberapa lagu yang nyampe, ada lagu yang diturunin. Oh ada. Tapi masih bawain. Okay. Aku Gila masih bawain. Masih. Jadi Seksi masih. Itu paling tinggi tuh. Iya. Kalah yang paling tinggi tuh. Itu diturunin. Turunin ya? Iya. Gila ya, album udah 25 biji ya. Dulu 25 itu, ya bener ya? Mau 25 ya. Bener kan? Dulu itu ada sistem rekaman yang di speedy dinaikin supaya musik jadi tight. Tapi nggak terdengar cipmang. Iya, gitu. Jadi berarti nyanyinya harus low. Biar nggak juga nyanyi standar nih. Tapi pas di proses mixing tuh di tweak, dinaikin sedikit. Jadi musiknya jadi kompak banget mainnya gitu kan. Tight ya, mainnya iya, tight. Jadi orang bilang tinggi banget nih lagu. Tapi sebetulnya sih ya berapa not setengah ke bawah gitu. Berarti zaman belum ada Melodyne sama autotune, kalian udah melakukannya pakai itu istilahnya. Dengan cara manual. 2008-2009 kalian sempat disebut sebagai highest paid music star. Itu kayaknya majalah yang bikin itu deh apa namanya. Aku nggak ngerasa gitu juga sih. Nggak tahu juga, nggak melakukan riset nanya itu band sebelah berapa sih, nggak nanya juga. Jadi tapi kalau baca gitu majalah ada keseruan sendiri kan, maksudnya kita kan di titik itu kan naikin beberapa tangganya itu lah, jadi kita seneng aja. Tapi lo ngerasa nggak itu? Nggak juga. Gini. Gue istri musisi juga nih, Tasya punten ya, istri anak band nih ya, ini istri musisi juga. Kalau lagi show banyak, ya kita ngerasa show lagi kurang-kurang, apalagi kemarin pandemi ya nggak sih, kita juga ngerasa. Ini namanya istri musisi gitu ya. Cuma yang gue pengen tahu, sampai hari ini, dari lo berkarir dulu, dari the first day lo memutuskan I am going to be a musician until the day I die gitu ya, lo udah merasa tiba nggak secara perekonomian? Apa tuh tiba? Sudah arrive di ekspektasi lo untuk punya financial ability lo gitu, kemampuan finansial sebagai musisi. Wah gila lo, gue nggak tahu deh, gue mungkin orangnya nggak ngoyo-ngoyo gitu. Kalau dibilang cukup banget. Cuma apalagi sih yang kakak nggak bisa punya gitu loh. Jadi gue pikir kalau ditanya cukup kan, gue cukup. Cuman ada kalau as a artis itu ada tuh momen-momen di
bulan Januari itu biasanya gak ngapa-ngapain. Gue nggak tahu kenapa tuh. Iya. Itu aneh banget tuh. Dia bini gue udah Udah apal. Bener kok. Pergi kayak mau ngapain kayak gitu. Itu di bulan Januari. Tiap tahun kejadian mulu. Gue ingin nggak dipercaya, cuman kadang-kadang beberapa kali terjadi mulu. Cuman ya. Januari dong, bikinin event yang banyak mana nih? Ada yang nonton nggak yuk? Oke, terus. Iya, cuman ya aku pikir kalau tanya cukup banget gue orangnya nggak. Cukup banget tuh, makan ada, mau liburan ada, anak sekolah ada gitu kan? Iya, yang penting anak sekolah deh. Yang dia mau. Anak sekolah ada, bini mau beli baju, panci ada, ya gak sih? Itu penting loh. Untuk kestabilan rumah tangga. Gue orangnya nggak banyak mau juga sih. Itu menarik. Dari dulu tuh slang band besar, rockstar, katanya highest paid musician gitu. Tapi hidupnya menurut gue low profile banget. Ya, yang tadi dari awal gue udah bilang. Jadi gue rockstarnya cuma pas di atas panggung aja. Begitu turun gue balik lagi ya kakak, anak rumahan di rumah, punya anak ini istrinya ini gitu kan. Itu gue nggak tahu, itu mungkin strategi gue juga sih supaya nggak terlalu menjadi beban sebagai public figure. Jadi gue emang switch my emosi begitu turun panggung. Gue berusaha mungkin untuk copot kayak atribut pilot kan, copot topinya, udah jadi orang biasa lagi. Enak sih. Kalau bapak-bapak tuh kan di rumah pakai celana pendek, perutnya membuncah gitu kan ya, misalnya dia cuci mobil. Kalau kakak di rumah pakai bajunya apaan? Gue nggak pernah pakai baju. Piyama, lu punya piyama nggak? Enggak, ini gue pakai piyama. lu punya piyama nggak? Enggak, ya siapa tahu kan. Ya taunya rocker di rumah dikasih piyama sama bininya. Gue literally dicopot semua atribut sampai bersisa boxer. That's why I am kalau di rumah. Enak. Sering telanjang dada juga karena kayaknya lu satu-satunya musisi di Indonesia ini yang bisa nyanyi di TV nasional nggak pakai baju tuh cuma lu. Gue di band RCTI lo berapa tahun gara-gara nggak pakai baju. Lu tuh suka copot baju di tengah gitu ya? Atau ya, dari naik kalau kata ibu gue jangan pakai baju basah, ntar lu masuk angin. Begitu lagu kedua ketiga baju gue basah kan, copot lah ya. Daripada sakit. Iya. Terus habis itu lu di band karena di Indonesia nggak boleh. Iya, waktu itu mau present God Bless sebagai band apa gitu. Gue baju. Gue pakai jas. Keringetan gitu kan. Kalau pakai jas kan furingnya, kalau basah kan furingnya kelengket-lengket kan. Gue copot terus present di band gue mau Untung Pranoto. Marahin bunda nggak kalau kayak gitu? Kakak jangan cepet baju, nggak ada masalah. Dia udah apalah, maksudnya kelakuan gue kayak gitu memang. Dia kalau udah dilarang-larang, gue biasanya suka gue ajar, kayak misalnya nanti mas kakak jangan ini ya, gue malah omongin kayak gitu lah. Malah lo doing yang sebaliknya. Udah gue ngerti lah kalau what to do gitu loh, nggak usah lo kasih tahu gue. Emang gue anak kecil kan gitu. Berarti kalau istri lo yang ngasih tahu lo kalimatnya harus gimana? Nurut kalau itu. Nurut. Rockstar nurut istri say. Oke. Di rumah berarti sama, lo nggak kuat panas ya berarti orangnya ya, nggak bisa ada yang pliket-pliket di badan, harus copot kaos. Oke. Jadi sama guys, di panggung sama di rumah sama. Cuma beda di rumah pakai celana pendek, di panggung celana kulit. Celana skinny. Celana lo masih skinny nggak sih? Masih ada punya skinny. Masih muat? Masih gue masih. Ini waistline masih kurang lebih sama. Lu olahragaan gitu ya orangnya? Olahraga aku, karena itu kebutuhanku sebagai performance. Coba ngundang suami saya. Susah banget. Diajak jalan susah. Ya ampun, suruh keliling komplek doang susah. Gue kayak istri durhaka loh tiap hari. Ayo doang bapi jalan susah. Lu oke, lu olahraganya apa? Kita pengen tahu itu. Yang hari-hari harus lu lakukan. Aku tuh dulu nge-gym di satu tempat gitu loh. Terus tapi gymnya penuh dengan ibu-ibu yang ngobrol di atas alat nih gitu kan. Kita ribut. boleh kok saya pakai nggak?
Oh iya, baru kalau wah gue bosen. Akhirnya buat gym di rumah sendiri. Akhirnya aku latihan di rumah. Kalau nggak lari, kalau nggak ya lari sih paling. Ya murah meriah kan. Iya. Dan resistance training juga ya. Right. Itu membantu kegiatan selain nyanyi, membantu kegiatan diving loh untuk kapasitas Ya, paru-paru. pastinya. Tapi aku olahraga lebih ke kebutuhanku as a performer karena umur terus menambah. On the way gocap nih. Iya, ya kan? terus lagu nggak terlalu banyak berubah banyaknya ya nggak. Ya aku wajib melakukan itu karena aku butuh gitu loh. Tapi so far karena berolahraga manggung alhamdulillah masih stabil. Nggak cepet ngos-ngosan. Karena aku nggak bisa ngerubah how I sing on stage gitu loh. Wah, karena gue berumur gue mesti mengurangi. Nggak bisa karena itu nggak sadar kan gue manggung tuh. Nggak bisa gue. Oh, nanti gue nggak usah capek-capek lah. Besok mau manggung lagi. Nggak bisa. Akhirnya gue tetap ya gitu kan gayanya. Sono kemari. Nah, cara yang tepat untuk bisa terus melakukan itu ya disiplin olahraga. Wow. It's the only way. Speaking of olahraga, nggak jauh juga dari yang namanya pola makan. Yang gue sempet dengar rumornya dulu lu sempet jadi vegan atau apa, itu masih? Masih. Oh masih ya? Udah berapa tahun berarti sekarang? 2018 aku jadi vegan. Ih lu orangnya nggak ada tengah ya? Berhenti narkoba semua sampai semua jenis aneka rupa narkoba berhenti sampai rokok berhenti. Makan disehatkan, olahraga, and then now there's the veganism. Lu vegan, oke, kalau boleh kepo, lu vegan untuk kesehatan atau for the animals? Awalnya untuk animals sebetulnya. Karena kalau ku baca-baca untuk kesehatan ya sekedar ku baca aja kan, tapi belum tahu efek ke badannya apa. Jadi gue waktu itu melakukan karena gue kayak cukup kali ya makan binatang gitu kan. Maksud sih dari kecil setiap kali Idul Adha gue makan binatang gak cukup sampai hari ini. Lu mau steak yang model apa atau udah pernah kan gitu loh. Gue memutuskan untuk lebih menghormati binatang lah gitu. Ya gue melakukan itu terus. Tapi seiring setelah beberapa bulan setahun itu efek ke badannya malah akhirnya yang lebih mendominasi gue untuk tetap menjalani itu karena ternyata asik nih untuk ke badan gitu. Udah berapa tahun vegan kalau boleh tahu? Ya 2018. Oh 2018 right. Oh wow, oke nanti 5 years. Di tahun itu lagi tour yang super padat, lebih padat dari sekarang. Itu gue ngerasain banget recovery-nya lebih cepet. Gue bilang wah asik nih, jadi gue seneng sendiri waktu ngejalanin itu. Mulai kayak mainan baru gitu kan. Wah asik kayak gitu. Tapi nggak tahu juga deh, mungkin gara-gara gue vegan akhirnya pola tidur gue membaik, akhirnya recovery-nya juga membaik. Gue nggak sadar juga sih, mungkin itu. Ini lucu loh, aku kesini pagi ya, kakak dan istrinya Tasya udah bangun. Ternyata mereka morning person. Aku agak kaget tuh, karena kemarin malam lu masih main sampai jam 11. Pulang pasti udah jam 12, jam 1, belum baru mandi, bersih-bersih. Jam 12, ripos dulu. Lu ripos juga ya? Sambil boker tuh ya, ripos gak? Itu kan paling enak tuh. Ripos, mandi-mandi, bersih-bersih, makan dulu nggak? Makan lagi nggak sebelum tidur? Enggak, ya makan dikit. Makan terus tidur. Tapi pagi udah bangun. Pagi bangun, karena kebiasaan ini sih anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah lo yang nganter? Aku yang nganter. Nganter? Seriously? Lo yang nyetir? Iya. Oh ya? Iya. Bapak-bapak berarti. Udah resmi, udah jelas bapak-bapak. Kalau anak menghadapi sesuatu, kalau orang tuanya ada di belakangnya mereka pede gitu loh. Akan sangat bagus kalau kayak seperti itu dibanding driver yang nganter dia di gerbang kehidupan gitu. Lebih baik kan dia begitu, dadah papanya gitu kan. Oh iya kan? Benar sih.
Oke, last question for today. Ini kota keberapa nih Bali dalam rangka tour? Yang tur 25 tahun album 7 ini kota kedua. Oke. Habis ini katanya mau ke Luwuk, Semarang. Ada berapa kota? Yang tur ada 7 kota. Oh 7. Iya, berarti 5 lagi. Tapi di tengah-tengah tur itu ada Hut, kota Luwuk, Hut, Semarang. Oh, disekalianin. Iya. Gitu. Oke, kalau begitu kita tunggu kedatangan keluarga kalian. Kalau memang Tuhan sudah membuka jalannya juga, mungkin jadi tetangga kami. Tetangga kami. Nah, tadi waktu gue ngomong, jadi gue ngeliat TikTok di situ dia bilang kalau orang mau tinggal di Bali tuh harus Bali yang memilih gitu. Kalau kita manusianya memilih untuk tinggal di Bali, Balinya nggak memilih, akhirnya nggak kejadian gitu. Ya. Kata TikTok. Ya TikTok. TikTok kok kakak ada itu. Konten kreator buat Sopo kuwi konten kreator. Ya mudah-mudahan gue terpilih. Ya, yang seneng sih sebetulnya bukan gue, yang seneng banget tuh bini gue. Yang udah pengen banget tinggal di sini ya. Ya. Hah? Udah punya teman satu di sini. Iya, udah punya teman satu. Oke. Ya, ada tanah sebelah kita masih kosong. Mungkin nanti saya coba teleponnya, saya kenal kok orangnya siapa yang mau jual itu. Oke, guys. Kita tidak akan mengganggu waktunya Kakak dan Tasya lebih lama lagi karena ini juga kayaknya mereka colongan pacaran di sini sebelum suaminya harus ke kota berikut. Ya gue juga sama, bukan? Kalau dia udah tur, mah kamu ikut ya ke kota ini. Oke. Ada anak cewek yang masih nempel banget, jadi begitu kayak gini gitu ngabur ke Bali gitu, ngabur dari dia sebetulnya. Oh ya, berdua time ya, berdua time sama istri dan itu penting. Wait. Oke, sorry bentar, nggak jadi last question. Gue jadi kepikiran karena lu tadi ngomong me time. Lu dari kecil bilang lu nggak ada yang bisa lu pegang, orang nggak bisa mengerti lu. Berarti dari yang gue lihat ini, Tasya ini istri udah menjadi pendamping yang balance banget ya buat lo ya. She understands. Iya, tempat gue ngumpet sebetulnya. Justru ya? Iya. Oh. Kalau ya maksudnya dia yang kalau gue di keluarga gue tuh dia yang depan gitu, gue yang belakang. Iya. Karena kebalik sih. Ya tapi ya udahlah ya. Ini keluarga gue ini. Karena? Hah? Karena apa? Ya karena gue dulu mungkin psikis gue dulu kecil nggak punya tempat untuk berlindung. Iya kan. Jadi gue begitu punya Tasya nih, orangnya emang bisa gitu loh, bisa jadi segala bisa deh pokoknya dia. Iya sih mungkin itu ya katanya. Jadi gue wah enak nih ada tempat ngumpet gitu ya. Oke, menarik untuk tahu sisi itu dari kakak. Oke, akhirnya jadi juga closing. Terima kasih ya untuk waktu lo, gue sangat menghargai. Terlebih karena sebenarnya lo tidak merasa nyaman ketika harus ngobrol dengan orang baru, tapi you did it anyway, dan buat gue itu penghargaan yang sangat tinggi. I really appreciate it. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih sama-sama. Ya, kita tunggulah, kita doain sama-sama kalau memang menjadi doa mereka mau jadi tetangga kami. Tuh dia daminin tuh, dia damin cepet banget dia daminin. Terima kasih, sampai berjumpa lagi, dan guys jangan lupa bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Tapi ingat kalau kamu harus katakan itu setiap hari. Oke? Kita ketemu lagi di Sofinavi Talks yang lain-lain. Jangan lupa you are loved. Thank you. Bye. By the way, lu emang disayang Tuhan banget sih menurut gue. Oh, apa? Enggak dari semua cerita-cerita. Oh gitu. Iyalah. Gila sih. Kayak udah mau ini terus diambil, taruh sini, udah ambil, ditaruh sini lagi. Tangannya mungkin beda-beda tapi semuanya tangan Tuhan itu. Gila sih.